Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Sadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rizki yang telah kita terima menjadi rizki yang barokah, anak cucu kita menjadi solih dan solihah, dan apabila kita besok dipanggil oleh Allah kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada pada hari yang terakhir pada tahun 1431 Hijriah. Berarti besok kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1432. Harapan kita semoga kita oleh Allah pada tahun baru nanti selalu dikaruniai kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu prinsip yang mesti kita pahami, bahwa perubahan situasi, perubahan kondisi, perubahan keadaan, Islam itu mengajarkan supaya ditandai dengan ibadah. Jadi perubahan situasi, perubahan kondisi, kita hendaknya menandai dengan ibadah. Itu prinsip umum. Sebagai contoh, ketika kita berada dalam hitungan hari, maka di sana kita ada ibadah yang sifatnya harian, seperti sholat 5 waktu. Itu ibadah harian dan waktunya disesuaikan dengan perubahan keadaan, perubahan situasi, seperti sholat maghrib. Mengapa kita sholat maghrib? Karena kita memasuki maghrib. Bukan karena kewajiban, tapi karena kita memasuki waktu maghrib, matahari terbenam.
seandainya matahari jam 4 itu enggak terbenam, ya enggak wajib sholat maghrib gitu. Demikian pula sholat subuh, zuhur dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memasuki ibadah mingguan, maka kita tandai perubahan hitungan mingguan itu juga dengan ibadah. Seperti sholat Jumat, kita puasa Senin dan Kamis. Kemudian kalau perubahan bulan, kita tandai juga dengan ibadah. Umpamanya kita memasuki bulan baru, kita puasa pada tanggal 1. Kemudian puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15. Kemudian kita menandai dengan puasa lagi pada akhir bulan. Jadi kalau begitu, setiap perubahan waktu itu juga dituntut kita menandainya dengan ibadah. Nah, bagaimana dengan kita memasuki tahun baru? Tahun baru Hijriah. Maka kita juga menandainya dengan ibadah. Jadi terus begitu, tidak pasti itu kita harus menandainya dengan ibadah. Tidak cukup kita sudah maghrib, sudah subuh, tapi tidak ditandai dengan ibadah. Bagi umat Islam semua ditandai dengan ibadah. Nah, biasanya kita ketika memasuki tahun baru itu kita akan berdoa akhir tahun dan awal tahun. Pada waktu menjelang maghrib dan pada waktu masuk waktu maghrib, kita berdoa. Mengapa kita berdoa? Doa kita itu tidak lain adalah sebagai wujud kesyukuran kita. Kita mengakhiri tahun ini bisa sukses, bisa mencapai tahun itu dalam keadaan kita tetap sehat dan bisa menunaikan ibadah. Maka ketika memasuki tahun baru, kita juga berdoa, semoga tahun depan kita selalu dikaruniai kesuksesan. Itu. Jadi terus begitu, tidak pernah berhenti. Gitu. Nah, ada sebuah hadis ya, yang menjelaskan tentang perlunya menandai akhir tahun dan awal tahun dengan berpuasa. Sebenarnya ini sama dengan puasa tanggal akhir bulan dan awal bulan. Di dalam hadis dinyatakan siapa yang berpuasa di akhir tahun dan di awal tahun, maka dia akan mendapatkan keistimewaan, yakni diampuni dosanya selama 50 tahun. Ya, tapi dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Mengapa bukan dosa besar? Dosa besar itu baru bisa diampuni kalau dia sudah melaksanakan sanksi hukum, gitu. Jadi kalau dosa kecil itu bisa dibasuh dengan wudhu, tapi kalau dosa besar itu harus melalui sanksi hukum. Jadi harus melalui sanksi hukum dulu. Jadi sanksi hukumnya apa? Ya, kalau ada orang berpuasa pada bulan Ramadan, dia ternyata berkumpul dengan suami istri itu, maka ada sanksi hukum. Dia 2 bulan berturut-turut haruslah mengganti dengan berpuasa. Kalau tidak, dia memberi makan seorang miskin 2 bulan berturut-turut. Kalau dia sudah melaksanakan sanksi hukum, barulah
diampuni oleh Allah. Gitu. Apakah semua perintah agama itu ada sanksi hukum? Ada kalau dia itu cukup membaca istighfar, itu apabila dosa kecil. Tapi kalau dosa besar dia harus memenuhi sanksi hukumnya lebih dulu. Mengapa kalau kita berpuasa pada akhir tahun dan awal tahun, akhir tahun dalam rangka memenuhi bahwa kita ini bersyukur kepada Allah karena telah sukses melaksanakan tugas-tugas ibadah, karena bantuan dari Allah, karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka kita melakukan puasa sebagai tanda kesyukuran. Kalau kita puasa awal tahun, maka kita sebagai seorang hamba Allah selalu penuh harap, ar-roja, bahwa tahun depan kita menjadi lebih sukses lagi. Nah, pada saat itu pula kita perlu muhasabah. Kita perlu muhasabah, mengevaluasi diri. Jadi di dalam kaitannya dengan posisi kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah, kita perlu pada saat itu evaluasi diri. Jadi tidak hanya urusan-urusan manajemen saja yang perlu evaluasi diri, tapi dalam masalah-masalah ibadah pun posisi kita sebagai ibadur rahman dan sebagai khalifatullah fil ardi itu perlu kita mengevaluasi diri. Namanya muhasabah. Jadi menilai, mengkoreksi apa yang selama ini telah kita lakukan untuk kebaikan kita juga pada saat yang akan datang. Jadi pada saat akhir tahun kita mengevaluasi diri, menilai adakah dalam tahun itu kita dalam posisi sebagai hamba Allah telah bisa menunaikan kewajiban secara maksimal. Kalau kita mengevaluasi ternyata ada yang kurang maksimal, maka kita harus berjanji untuk memperbaiki diri pada saat tahun depan. Karena apa? Di dalam Islam evaluasi diri itu diperlukan. Cuma manusia itu biasanya menilai orang itu lebih mudah daripada menilai dirinya sendiri. Lek moco kelakuane wong iku iso, tapi lek moco kelakuane dhewe iku ora iso. Ini kelemahan, makanya kita harus punya prinsip bahwa kita harus selalu mengevaluasi diri. Makanya di dalam kitab Nashihul Ibad itu sebaik-baik orang, sebaik-baik hamba Allah, dia pertama harus selalu mengevaluasi diri. Kalau dia menganggap dirinya itu sudah baik, maka dia harus mencari teman untuk bisa mengkoreksi dirinya. Jadi setelah dia mampu mengkoreksi diri dan menganggapnya kok baik, maka itu kan sifatnya subjektif. Maka perlu ada orang lain yang selalu bisa menilai diri kita, gitu. Yang bisa menilai diri kita. Maka kalau kita bisa menemukan orang itu dan dia bisa memberikan penilaian, kita harus menerima penilaian orang lain. Kalau kita sudah mau menerima, dan kita akan tahu, karena kelemahan seseorang bukan diukur dari dia mampu melihatnya, tapi kelemahan seseorang adalah ada orang lain yang bisa menilai dirinya. Tapi ini jarang kita lakukan, gitu. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, maka kita hendaknya datang ke majelis-majelis ilmu
yang berkaitan dengan penataan perilaku dan penataan hati. Maka di majelis-majelis ilmu itu di sana ada upaya noto amal lan noto ati. Makanya itu yang disebut dengan, kalau ada pengajian manajemen kolbu, ada pengajian toto ati, itu hakikatnya adalah dalam rangka memberikan yang terbaik kepada diri kita. Nah, kalau sudah begitu, kita akan menjadi orang yang selalu berusaha menutupi kekurangan-kekurangan kita dengan kebaikan-kebaikan. Tidak hanya sekedar kita ini melakukan amalia, tapi lebih dari itu kita mencari melakukan amal yang terbaik. Bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang mesti kita lakukan ketika kita memasuki tahun baru Hijriah itu? Para sahabat sepakat bahwa Islam memiliki almanak, ya, memiliki kalender sendiri yang ditandai dengan, dimulai dengan Nabi hijrah. Jadi ditandai dengan Nabi hijrah. Tidak hari kelahiran Nabi, tidak. Kalau ditandai dengan kelahiran Nabi, nanti tidak berbeda dengan kalender Nasrani yang disebut dengan kalender Miladiyah. Lah kalau kita menyebutkan Maulidiyah ya sama gitu. Karena hijrah punya makna yang lebih luar biasa, spesifik. Apa artinya? Bahwa kita ini bisa terus mengenang bagaimana hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di dalam mendakwakan Islam di Makkah itu tidak sukses, turunlah wahyu supaya Nabi dan sahabat itu pindah ke sebuah kota namanya Yasrib. Karena penduduk Mekah lebih dikenal memiliki temperamen yang tinggi, tapi penduduk Madinah itu memiliki temperamen yang bagus. Nah, ketika datang ke sana, Nabi langsung merubah nama kota itu dari Yasrib menjadi Madinah. Mengapa disebut Madinah? Bahkan satu ketika ada sahabat di hadapan Nabi masih menyebutkan dengan kota Yasrib. Nabi jangan mengatakan jangan kau sebut Yasrib, sebutlah Madinah. Madinah itu diartikan dengan kota yang berperadaban, gitu. Jadi kota yang berperadaban. Mengapa Nabi mengatakan begitu? Karena Nabi dengan masuk ke kota Madinah, Nabi itu punya misi membangun sebuah peradaban manusia yang baru. Jadi membangun sebuah peradaban manusia yang baru. Kalau sebelumnya disebut dengan jahiliyah, maka ketika zaman Nabi itu disebut sebagai zaman yang terang benderang, zaman modern. Sama dengan ketika di Indonesia perubahan kepemimpinan ya antara Soekarno dan Soeharto. Soekarno eranya disebut Orde Lama. Lah Soeharto menyebutkan dirinya sebagai Orde Baru. Islam juga begitu. Karena apa? Karena ini punya misi, Rasulullah itu membangun sebuah peradaban manusia yang baru. Bagaimana membangun peradaban manusia yang baru? Pijakannya apa? Dasarnya apa? Yakni membangun masyarakat memiliki keluhuran di dalam berperilaku. Nabi menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tanda masyarakat berperadaban itu
apabila dia menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Jadi bukan masyarakat yang kelihatannya menjunjung tinggi moral, tapi prakteknya sama sekali tidak ada. Apalagi kalau sudah bicara moral, itu kan bicara adab, bicara etika, membangun masyarakat yang santun, membangun masyarakat yang muncul rasa belas kasihan terhadap orang lain dan makhluk yang lain. Itu semua dibangun oleh Rasulullah. Jadi kalau ada sebuah masyarakat mengatakan dirinya berperadaban, itu ngukurnya itu etikanya saja. Jadi etikanya, kesantunannya, ya, ketaatannya kepada hukum itu menjadi ukuran. Jadi misi Rasulullah di situ. Jadi kalau ada masyarakat kemudian masyarakatnya itu tidak taat hukum, malah memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, ya, dan memanfaatkan untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya, sehingga menabrak hukum, itu bukan masyarakat yang berperadaban. Itu kembali pada zaman jahiliyah, gitu. Kembali pada zaman jahiliyah. Maka dengan memasuki tahun baru Hijriah, kita harus punya kesepakatan itu. Kesepakatan baik itu pribadi maupun sebuah bangsa untuk merubah keadaan yang lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membangun kota Madinah, membangun masyarakat yang berperadaban tinggi itu. Jadi ukurannya di situ. Jadi sekali lagi, kalau ada sebuah masyarakat, ada seseorang yang mengatakan dia punya peradaban tinggi, ukurannya adalah bagaimana etikanya. Tata kramane ya apa terhadap orang lain. Ketaatannya pada hukum kayak apa? Nek ketaatannya pada hukum, dia tidak mau memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri, sehingga hukum itu diwolak-walik gitu ya. Jadi diwolak-walik itu sing bener tadi salah, sing salah tadi bener gitu. Apa mana sampai punya pikiran tekmu iku tekku yo tekku, tekmu yo tekku. Itu ilmune ilmu tek-tekan gitu ya. Itu kan sekarang menjadi sebuah kondisi masyarakat gitu. Nah, ini harus dirubah semua dengan kita berhijrah itu. Ya. Kalau dulu masyarakatnya itu masyarakat yang dalam kaitannya dengan pemahaman Tuhan, itu dengan mensyirikkan Tuhan, dan Nabi membangun dengan mengesahkan Tuhan. Jadi mengesahkan Tuhan, Nabi mengajarkan bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan duniawi. Kenal dengan Allah itu lebih penting daripada kita ini menjadi orang yang hanya kenal dengan manusia. Begitu luas cakupan membangun masyarakat yang berperadaban. Makanya kalau ada ahli kemasyarakatan, kita masyarakat Indonesia ini harus dibangun menjadi masyarakat madani gitu. Madani itu dudu maido utawa apa dalam bahasa Jawa, bukan itu, tapi masyarakat yang berperadaban gitu. Berperadaban tinggi, mengangkat nilai-nilai luhur di dalam kehidupan. Jadi kalau bahasa ulama ahli tasawuf itu, kalau dia itu tahu ada yang baik, sama-sama baik, maka dia mencari yang lebih baik. Bukan hanya sekedar melakukan yang baik, tapi harus memilih mana yang lebih baik gitu. Nah, pada saat kita mengevaluasi diri, muhasabah, kita di hati kita harus ada niat ya. Niatnya apa? Saya berniat untuk merubah diri saya. Saya berniat
untuk merubah perilaku saya. Itu hijrah. Jadi makanya makna hijrah itu tidak hanya pindah. Itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah itu bermakna kita pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang lebih baik. Itu makna dari hijrah. Dan untuk pindah itu harus ada semangat diri, harus ada ya semangat dari diri kita, niat dari diri kita untuk merubah. Saya harus menjadi orang yang lebih baik, masyarakat ini harus menjadi lebih baik gitu. Jadi tidak hanya sekedar berdoa, tapi harus dilakukan dengan niat bahwa saya harus merubah diri. Kayak wong lunga kaji, dia itu tidak hanya sekedar pergi haji, tapi dia ingin menjadi seorang yang hajinya mabrur. Itu artinya dia harus berniat untuk merubah dirinya menjadi lebih baik gitu. Kalau niatnya tidak ada ya gak ada perubahan. Wong syaratnya itu harus ada niat. Makanya dalam hadis yang pertama itu, dalam sistematika kitab-kitab klasik itu kan disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu memiliki niat yang berbeda-beda. Wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi seseorang itu memiliki niat yang berbeda-beda. Cuma melihat niat orang itu kan susah gitu. Oh, itu sesuatu yang ada di dalam hati ya. Nah, niat seseorang secara garis besar itu ada dua kemungkinan. Niat menuju kepada Allah dan Rasulnya, dan niat hanya untuk mencari dunia. Kalau dia niatnya kepada Allah dan Rasulnya, dia akan sampai ke sana. Tapi kalau niatnya untuk dunia, ya dia juga akan sampai ke sana. Dia mendapatkan dunia dan awimro'atin yang kihuha, atau dia mendapatkan seorang istri. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu kan sesuai dengan keinginannya. Maka pengertian hijrah itu tidak lain adalah pindahnya seseorang dari satu keadaan ke keadaan yang lain, tapi disertai dengan niat gitu. Disertai dengan niat dan tekad untuk merubah diri. Bahkan kalau dia suatu ketika kok merasa aku iki wis ketok berubah apa ora, kancane dikon memberikan penilaian. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah, tanpa ada niat, mustahil orang itu akan bisa berubah. Harus ada niat gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan demikian ukuran kesuksesan seseorang itu adalah tergantung adakah karep yang kuat untuk merubah diri. Jadi niat yang kuat untuk merubah diri, bahwa saya harus berubah menjadi lebih baik. Ya walaupun perubahannya itu gak drastis, titik-titik gitu ya. Umpamanya kita ini setelah sholat berjamaah, yang biasanya setelah salam langsung prung ya, meninggalkan tempat, ya kita tunggulah sampai imam itu selesai wiridan, kita ikut imam. Lega kuat 5 waktu ya maghrib tok itu ya, sesuai dengan waktu yang kita sediakan. Ojo nganti Allahumma lantas jalan, mestinya Allahumma antas salam
Allahumma lantas jalan, kan gitu. Jadi dia harus merubah diri. Titik-titik aja, gak usah akeh-akeh gitu ya. Gak usah akeh-akeh, oleh akeh-akeh kok kaget gitu. Jadi setahun ini merubah diri. Biasanya tidak pernah sholat badal maghrib, ya sholat dulu badal maghrib. Setelah mengikuti imam, karena sunnahnya makmum itu dia tidak boleh berdiri dulu selama imamnya belum berdiri gitu. Kalau orang berjamaah begitu, lah bagaimana ya? Kalau imamnya wiridan ya kita mengikuti wiridan imam, doanya juga kita ikuti. Itu kalau kita niat untuk sholat berjamaah, itu etikanya. Jangan imamnya itu belum selesai makmumnya wis entek, gitu ya. Jadi makmumnya wis entek ucul kabeh, gitu. Padahal di jopo ngobrol, gitu. Nah, kan repot kalau begitu itu. Saya pernah ketika bepergian ke sebuah kota di Sumatera, itu rumah itu dekat dengan masjid. Saya selalu berjamaah di situ. Ya, saya lihat itu jamaahnya banyak, tapi setelah salam itu ocul kabeh, Pak. Tadi kari imam itu. Lah, ocul itu bukan kok wiridan dhewe-dhewe sing rada api. Nang jopo, ndek jopo iku ngobrol gitu loh. Lagi gimana kok ngobrol gitu loh. Tata kramane wong mari madhep nang Gusti Allah. Ya, mari madhep iku aja moro-moro ditinggal ngono tok. Kalau kita ini datang bertamu ke rumah teman kita, kita mau pamit itu loh, bolak-balik pamit. Nuwun sewu, kula nyuwun pamit. Engko teko njaba diterno sik nuwun sewu, terus begitu. Lah ini kok wis begitu salam langsung lantas jalan gitu ya. Padahal di njaba ngobrol gitu. Nah ini kan tidak bagus, itu tidak bagus. Karena apa? Cara etika berjamaah itu jangan kita meninggalkan tempat berdiri sebelum imamnya itu berdiri. Jadi lewis imamnya berdiri, barulah kita ikut berdiri gitu. Karena imam ini kan panutan kita. Itu. Lah ini sing wiridan imam itu datang makmume ora ono. Lah iki payah. Itu harus dirubah gitu. Harus dirubah. Kalau umpamanya enggak mengikuti imam ya wiridan dhewe lah. Umpamanya itu masih bagus gitu, masih bagus daripada langsung ninggalno tempat wis di jopo datang ngobrol sholat sunnah ya orang gitu ya. Lah ini harus ada perubahan. Jadi tidak usah banyak-banyak titik-titik gitu. Aku iki kok subuh itu selalu kerinan ya. Wis aku tak tahun baru Hijriah iki aku tak jamaah subuh nang Masjid Agung Jamek gitu. Jam 3 mesti tangi langsung adus budal gitu. Pokoknya muadzine durung teko aku teko dhisik. Kudu ono janji begitu, itu contoh gitu. Kalau ndak ada nggak bisa, nggak digugah karo malaikat gitu. Tapi lewis ono janji, engko jam 3 orang ngelilir wis ngelilir gak iso merem maneh gitu. Soalnya apa? Karena sudah ada janji. Memperbaiki diri itu harus ada janji. Oleh memperbaiki diri karena wedi diawasi itu lain gitu ya. Ana wong pakai helm karena kesadaran dengan kuwatir wedi polisi itu beda, Pak. Sing apik itu ya karena kesadaran. Tapi wong jenenge wong ora padha kabeh, ana sing sak kesadaran, ana sing wedi karo polisi ya padha gawe helme gitu. Lah yang baik yang mana? Yang muncul ketaatan itu dari kesadaran. Tapi orang itu biasanya pertama krana wedi polisi, bareng kaeleman ketok ana polisi di pojok kono dek ngoten. Padahal polisi patung gitu ya. Kadunge dodone ndredeg dadakno polisi patung. Lah niki kan karena apa? Karena dia terbiasakan melakukan sesuatu karena orang lain. Maka lama-lama dia kalau sudah terbiasakan seperti itu, dia akan menjadi orang yang biasa bukan karena orang lain. Ya sama dengan anak-anak kita,
bolak-balik sholat itu oprak-oprak karo bapak mboke gitu ya. Tapi lama-lama dia akan menjadi seorang yang sadar dengan sendirinya. Makanya mendorong, membina, ngilingno itu penggaweane wong tuwa. Nah, engko lek wis gede itu dengan sendirinya akan menjadi orang yang terbiasakan gitu. Lah itu tidak, waktunya tidak sebentar tapi butuh waktu yang panjang. Makanya perubahan perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dalam membangun sebuah masyarakat yang berperadaban itu kan butuh waktu 23 tahun. Jadi butuh waktu 23 tahun. Jadi yo suwe gitu. Tapi itu tidak berhenti di situ, tapi terus menerus. Ya sama dengan kiai-kiai dulu di Malang datang bagaimana mendakwakan Islam. Jangan dikira orang Malang iki ya wis moro-moro sregep sembahyang. Enggak. Itu butuh waktu. Perubahan itu butuh waktu. Makanya kalau kita ingin jadi masyarakat ini baik, harus ada orang yang berusaha untuk merubah supaya mereka jadi orang yang baik. Ada yang ngawal terus. Nah ini tugasnya para ulama. Jadi masyarakat ini didelok kok gak pantes kelakuane. Masyarakat ulama gak oleh katut gitu. Dia harus punya prinsip, ini harus begini, terus dirubah. Gak kena saiki ya mbek. Iku diibaratno ana wong dakwah di kampung sik enom dijak salat durung kenek ya gak apa-apa engko lek wis dadi pemuda. Dadi pemuda dijak salat ya sik durung kenek. Digoleki lek setengah tuwa. Lek setengah tuwa sik durung kenek ae dienteni lek wis tuwa. Wis tuwa dijak salat sik durung kenek dienteni entek tuwane. Ya, dadi entek tuwane iki lek wis mati disembayangi gitu. Jadi itu dakwah menghadapi orang harus begitu, kudu sabar. Tidak bisa itu tanpa sebuah kesabaran. Karena apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perubahan masyarakat itu butuh waktu. Hanya yang terpenting kalau kita sebagai pribadi ingin hijrah, pindah, itu harus ada niat. Aku kepingin dadi wong sing apik. Ya sudah begitu. Apa maneh wis tuwa iku punya niat dadi wong apik, iku termasuk bagus gitu. Lek ana arek enom kok niat dadi wong apik, iku luwih bagus gitu. Lek ana wong tuwa niat dadi wong apik, iku bagus. Tapi lek sik enom luwih bagus gitu. Dadi lek ana wong tuwa ora niat dadi wong bagus, iku luar biasa gitu ya. Wis tuwa kok ya ora niat dadi wong sing bagus. Padahal wong tuwa itu kan beda karo wong nom. Kalau pemuda harapan bangsa, lek wong tuwa harapan pendosa gitu ya. Jadi lek wong nom itu harapan bangsa, wong tuwa harapan pendosa. Lho kok ya ora kepingin ngerubah perilakune. Iki salah. Makanya lek ana wong tuwa kok sregep nang masjid, ya panjane wis tuwa ya pantes gitu ya. Tapi lek ana arek enom kok sobone nang masjid ya luwih pantes gitu, luwih apik. Lek ana arek enom kok sobone ndek moleh ya panjane arek enom gitu ya. Tapi lek ana wong tuwa kok ndek moleh wis ora nyebut iki gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah perlunya perubahan itu harus ada niat. Pak saya harus menjadi orang yang lebih baik. Nah di ibaratnya kayak sekolah itu. Jadi sekolah itu kan karena dorongan orang tua. Ya pertama PAUD dituntun kan gitu. Enggak sekolah TK sih dituntun. Enggak sekolah SD kelas 1 loro dituntun gitu. Tapi lewis SMP ya sih diterno kan gitu. Ora melo mboke niku ora melo di sekolah anu nggoki nganti mari ya ora. SMP wis mulai diculno. SMA budal dhewe mulai dhewe. Lek perguruan tinggi wis ora butuh sangune tok Pak aku tak budal dhewe kan gitu. Terus begitu.
Jadi tidak kemudian menjadi seorang yang selalu dituntun. Tidak, dia harus punya kemauan yang kuat. Saya harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau begitu akan sukses gitu. Jadi bangsa iki kepingin menjadi bangsa yang baik, ya bangsa iki kudu tobat kabeh gitu ya. Kudu tobat kabeh bareng-bareng gitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada bacaan yang saya ingat itu ketika saya pergi haji tahun 2000, diajak teman-teman datang ke pesantrennya Syekh Alwi Al-Maliki. Pada saat itu tepat malam tahun baru, karena ini kloter kedua dan terakhir gitu. Nah, pada saat itu kita diijazai, ketika malam tahun baru hendaklah engkau membaca sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni doa ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Jumlahe 333. Jadi besok malam kalau kita ini sendirian ya wis ngoro bengi-bengi sembahyang wiridane ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal sebanyak 333 kali. Apa artinya ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang membolak-balikkan keadaan, hawil ahwalana ila ahsanil hal, panjenengan balikaken dadosaken panjenengan rubah kula niki dalam situasi yang lebih baik gitu. Jadi ila ahsanil hal, dalam kondisi yang lebih baik. Rupanya pas itu kalau dibaca pada saat kita memasuki tahun baru Hijriah. Jadi niku diwaca ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Mangke ditulis ngoten. Langgo meneh dipraktekno. Tapi ya maca tok tapi gak ono niat untuk merubah ya ora iso. Padha karo wong njaluk rezekine akeh ya tapi ora nyambut gawe ya ora iso. Ya rezekine akeh gak nyambut gawe ya ora iso. Paling-paling ya lek sing ndonga bapake engko sing oleh bagian anake. Mangane lek ndonga njaluk rezeki akeh pada waktu muda engko setengah tua oleh. Engko lek ndongane setengah tua, engko lek wis tua baru oleh. Engko lek ndongane wis tua sing oleh niku anak putune gitu ya. Jadi ndonga itu ya memang enggak padha ndonga iku mara langsung teko tlebok ngono ora iso. Ya kaya wong nandur wit kelapa, nandure umur 20, engko umur 30 panen. Lek nandure umur 70, panen umur 80. Ya lek duwe umur kan gitu. Lek duwe umur sing manen sinten? Ya anake kan ngoten. Iku padha karo niku ngoten. Para jamaah ingkang kula hormati, jadi di samping kita membaca itu, kita juga harus ada niat yang kuat bahwa saya harus merubah diri saya, terutama berkaitan dengan ibadah. Ibadah kuwi kita delok kok ya kurang, ditambah. Biasanya mari maghrib sholat sunnah 2 rakaat, ditambahi 2 rakaat, jadi petang rakaat. Kok petang rakaat sih kurang cukup, ditambahi maneh salat awabin. Jadi salat awabin ma bainal maghribi wal isya. Dan begitu seterusnya. Maka perubahan itu akan terjadi pada diri kita. Karena apa? Kita ini kan menginginkan, kalau dalam pandangan ulama ahli tasawuf itu, menurut Abu Yazid Al-Bistami, dia itu mengatakan tasawuf itu adalah at-tahalli bil akhlaqil hasanah wa takhalli anil akhlaqis sayyi'ah
wa tajalli ila rabbil bariyah. Niku le para ilmuwan tasawuf disingkat at-tasawwufu huwal ha wal kha wal jim. Dadi ha kha ana titike ndek ndukur, terus jim titike ndek isor. Apa itu filosofinya gitu. Jadi filosofinya hak, manusia itu kan lahir dalam keadaan suci bersih, kaya huruf H, gak ono titike, bersih. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih manusia itu ketika lahir. Nah, ketika kelenjar-kelenjar seksualnya itu mulai berkembang, jadilah dia huruf Kha. Kha iku titike ndek ndukur menungso iki krana dorongan nafsu malih selalu dosa itu dadi keinginan gitu. Nah, dia diharapkan menjadi huruf jim, yaitu titike ana ndek isor gitu. Jadi artinya dia hidup itu jangan nyuwun dosa, tapi dosa itu ditekan gitu. Didekek isor, aja nganti dosa nganti tuwa kok pancet disuwun ae gitu. Nah, iku didadekno ndek isor menjadi huruf jim. Nah, ketika dia datang seperti huruf H, dia kembali haruslah menjadi huruf H. Itu yang paling api gitu. Jangan sampai kemudian lahirnya dalam keadaan H, matine kok tetap Kha kan gitu. Lah iki bahaya gitu. Makanya biasa lek dipehi panjang umur itu biasanya ada kesempatan untuk menjadikan dirinya seperti huruf H. Jadi tobat, njaluk sepuro, maca istighfar gitu. Makanya biasanya lek huruf Kha iku arek nom gitu. Makanya sekarang ini kan sing disenengi malaikat penyabut nyawa itu bukan wong tua Pak, tapi arek nom gitu ya. Jadi menurut data itu sing mati paling akeh arek nom. Data sensus tahun 2010 wong umur 70 itu 15%. Lek tahun 2000 3%. Berarti wong umur 70 saiki luwih akeh Pak. Berarti malaikat gak pati arep karo wong umur 70. Sing diarep iku sing nom-nom gitu. Sebabnya apa? Lek umur 50 mendukur iku ketemu kancane ya apa sehat ah? Oh iya sehat alhamdulillah. Dadi rekreasine wis siji Pak. Lek sik enom rekreasine munggah gunung kan gitu. Lek wis tuwa rekreasine nang puskesmas gitu ya. Jadi siji karena bolak-balik nang puskesmas malih dawa umure. Lah lek munggah gunung sepedaan dibanterno ae cendek umure gitu. Jadi malaikat seneng sing ngeten-ngeten iki. Lek wis bolak-balik rekreasi nang puskesmas karo rekreasi nang gone masjid, berarti wong iki gak pati gelem mati gitu ya. Gak pati gelem mati. Engko mati dengan sendirinya. Lek wis tuwa kan gak usah ditarik karo malaikat, mati dhewe gitu ya. Para jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya lan mugi-mugi kita pada tahun depan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila asanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila asanil hal. Ya wali ya muta'ali. Allahumma ja'alna minal muhtadin ad-daimina ala hubbik al-baqina ala wuddik
المنعمين بقربك وأفرغ علينا من نور عنايتك وجعلنا من أهل ولايتك بمنك وكرمك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.